Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman dari 2 Tawarik 3. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwain. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruh. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 keruk berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuat 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Ya, terima kasih. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan ya bagaimana persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci, bagaimana Salomo ini sebagai seorang pemimpin dia memprioritaskan Tuhan. Nah, di dalam 2 Tawarik 3 kita bisa melihat ada sebuah bagian penting dari pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Salomo. Nah, kalau kita melihat di sini, saya sudah kasih background ya di belakang ini. Ya, ini adalah bentuk gambaran AI dari bait suci Salomo. Ya, jadi pembangunan ini itu tidak hanya sebuah proyek arsitektur yang besar, tapi memiliki makna yang mendalam juga bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 sampai 13 itu Tuhan berjanji ya kepada Daud bahwa keturunannya akan membangun rumah bagi nama Tuhan. Nah, Salomo lah yang sebagai putra Daud itu ditunjuk untuk melaksanakan janji ini ya. Jadi di ayat 13 tuh dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan ternyata kalau kita melihat dari perjalanan ini Tuhan menggenapi janjinya. Nah, di 2 Tawarik yang ketiga itu menuliskan tentang pembangunan bait suci, detail lokasinya, ukurannya, bahan atau material dalam pembangunan tersebut. Dan juga dijelaskan tentang benda-benda logam ya, benda-benda logam bait suci atau perabotan-perabotan. Juga dijelaskan tentang perabotan dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah ruangan yang
terdapat dalam kemah suci, di mana itu tuh ada tabut perjanjian. Nah, di situ ditempatkan tabut perjanjian. Jadi ketika saya membaca ini ada 3 hal ya, 3 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah ayat pertama sampai kedua, yaitu lokasi dari pembangunan bait suci. Yang berikutnya adalah ayat 3 sampai 7, itu adalah ruangan dalam bait suci, ukurannya, bahan materialnya dalam bait suci tersebut. Dan ayat 8 sampai 17 ya, mengenai ruang maha kudus, ukuran ruang maha kudus, perabotan dalam ruang maha kudus, termasuk di situ ada 2 kerub ya di ruang maha kudus itu, dan juga benda logam di bait suci. Nah, sekarang kita mau melihat di ayat yang pertama dan kedua adalah lokasi dari pembangunan bait suci. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama jelas ya, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Jadi lokasi yang dipilih untuk pembangunan bait suci, lokasinya ada di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Nah, kalau kita melihat Moria itu dalam bahasa Ibrani itu punya arti ditabiskan oleh Tuhan. Nah, Moria adalah sebuah nama yang diberikan pada jajaran-jajaran pegunungan. Nah, ada sebuah peristiwa besar ya yang disebutkan. Jadi kalau kita membaca itu di Kejadian 22, itu Moria itu disebutkan peristiwa besarnya adalah Abraham yang diminta untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah, itu disebutkan di tanah Moria. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tempatnya berada di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Waktu kemarin saya searching tuh bait suci ini dibangun sekitar abad 10 ya sebelum Masehi, dan ini tuh menggantikan kemah suci. Jadi kemah suci itu adalah tempat ibadah sentral yang bisa dipindah-pindah untuk bangsa Israel. Nah, kapan bait suci itu didirikan? Di ayat 2 dijelaskan bahwa mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat dari pemerintahan Salomo. Jadi di sini sudah dijelaskan lokasinya, sudah dijelaskan kapan didirikannya gitu. Nah, berikutnya adalah pasal 3 sampai 7. Ya, ternyata ada ruangan-ruangan dalam bait suci, ya, bagaimana ruangan itu, ukurannya, bahan dan materialnya. Di ayat 3 sampai 4 dijelaskan ukuran bait suci. Jadi ukuran panjangnya itu 60 hasta. Kalau kita hitung meter itu 27 meter ya, sekitar 27 meter. Lebarnya 20 hasta, jadi sekitar 9 meter. Nah, dijelaskan di sini terdapat balai di sebelah depan ruangan besar. Nah, balai itu panjangnya 20 hasta dan tingginya 120 hasta. Bahan yang digunakan adalah emas murni. Jadi, waktu saya melihat ini, saya mulai searching bagaimana ya bentuknya, itu ternyata megah sekali ya, karena dia dilapisi oleh emas murni. Nah, di ayat yang kelima dijelaskan terdapat rumah besar yang dilapisi dengan kayu sanobar, ya, dituliskan disaput dengan emas tua, kemudian dihiasi oleh pohon kurma dan untaian rantai di atasnya. Nah, ruangan ini juga dilapisi dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan. Emasnya adalah emas parwain. Ya, ada balok-balok, ada ambang-ambangnya, ada dinding-dindingnya dan pintu-pintunya. Nah, mereka itu ya dilapisi dengan emas dan diukir kerub pada dindingnya. Jadi begitu indah, megah, mewah ya bait suci yang didirikan oleh Salomo. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-8 sampai 17 itu menjelaskan tentang ruang maha kudus, ukuran ruang maha kudus, perabotan yang ada dalam ruang maha kudus. Ada 2 kerub di dalam ruang maha kudus dan juga benda-benda logam bait suci. Jadi Salomo membuat ruang maha kudus, panjangnya itu 20 hasta, lebarnya 20 hasta, dilapisi dengan emas tua, dan emas itu memiliki berat 600 talenta. Ya, lalu dijelaskan juga berat paku-pakunya 50 shikal. Dan kamar-kamarnya juga dilapisi dengan emas. Di situ Salomo membuat 2 pahitan kerub di ruang maha kudus tersebut dan juga dilapisi dengan emas. Nah, di ayat yang ke-11 sampai ke-13 itu menjelaskan mengenai sayap kedua kerub itu.
Jadi sayap kedua kerup itu memiliki panjangnya 5 hasta dan sebelahnya juga memiliki panjang 5 hasta. Jadi dijelaskan hingga menyentuh sayap kerup yang lainnya. Dijelaskan juga bahwa sayap kerup yang lain juga punya panjang 5 hasta dan menyentuh dinding ruangan, sedang sayap yang sebelahnya juga 5 hasta panjangnya, bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Kalau dihitung ya mungkin sekitar 10 hasta. Jadi dua kerup ini dia punya sayap, kedua kerup ini membentang sepanjang 20 hasta. Dan di kedua kerup itu dituliskan berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Lalu Salomo juga membuat tabir dari kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Lalu di ayat 15-17 jelas ya bahwa ada benda-benda logam di dalam bait suci tersebut. Jadi di depan rumah itu dibuat 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu ada sebuah untaian rantai yang dipasang sebagai palung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuat 100 buah delima yang dipasang di untaian rantai itu. Jadi tiang-tiang ini didirikan di depan bait suci, yang satu sebelah kanan dan yang lainnya sebelah kiri. Nah, tiang yang kanan dinamai Yakin, tiang yang kiri adalah Boas. Kalau kita lihat Yakin itu artinya ia menegakkan, kalau Boas adalah di dalam kekuatannya. Jadi ketika kita membaca perikop ini, kita bisa melihat bahwa pembangunan bait suci ya menggambarkan bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Salomo mendirikan bait suci dengan sangat megah. Bait suci adalah tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Jadi di dalam 2 Tawarik 3 kita bisa belajar bagaimana pemenuhan janji Tuhan dan digenapi pada waktunya. Lalu yang berikutnya, Salomo menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dengan membangun bait suci. Bahkan ya Salomo membuat bait suci itu nggak asal-asalan gitu ya, tapi sangat megah dengan sepenuh hatinya. Artinya Salomo memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, pembangunan yang dilakukan juga menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Jadi kita bisa melihat ya keindahan arsitekturnya seperti di background saya ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa amanat teksnya, ya kita sebagai orang percaya, kita perlu meneladani sikap Salomo dalam mempersembahkan yang terbaik, terbanyak dalam hidupnya bagi pembangunan rumah Tuhan. Aplikasinya adalah, sudahkah saya, saudara, memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan kepada yang terima kasih. Ya, terima kasih untuk firman-Nya, guys ya. Kita akan kembali untuk meresponi, kita mau beri hati kita yang terbaik, kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan kita mau hidup kita menjadi bait Roh Kudus yang memuliakan Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku
dilakukan Salomo dalam mendirikan bait Allah yang begitu megah, begitu mulia. Mari kita supaya mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan untuk terus setia, untuk terus memprioritaskan Tuhan, memberi yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Kami mau supaya hidup ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya setiap kami boleh menjadi Tuhan bait Roh Kudus yang memuliakan Tuhan, supaya kami Tuhan berani untuk memberi korban buat pekerjaan Tuhan, supaya kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bait Roh Kudus senantiasa menjadi tempat di mana Allah hadir, dan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami untuk kami makin hari makin berkenan, makin menyenangkan hatinya Tuhan. Berikanlah hati yang tulus, berikan kerelaan untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.